warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Iya, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak, hari ini? Alhamdulillah, Pak, sehat. Panjenengan pripun, Alhamdulillah. Pak? Alhamdulillah baik juga, Pak Imron. Nggih. Bagaimana Pak Imron sekarang? Apakah ada yang didiskusikan untuk hari ini? Iya, Pak. Ini ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Agus karena Pak Agus saya Baik, anggap Pak. pasti ada solusi-solusi nantilah. Insya Yaitu Allah. iya, Pak. Terutama tentang itu loh, Pak. Setiap pembelajaran. Nah, pada waktu pembelajaran di kelas kan saya harapkan itu selalu berpihak pada murid, Pak. Iya. Nah, selama ini saya masih bingung, Pak. Bagaimana pembelajaran berpihak pada murid itu sendiri, Pak. Seperti itu, Pak. Berarti ini terkait pembelajaran yang berpihak pada murid, Pak. Betul ya, Pak ya? Iya, Pak. Karena itu menjadi apa ya, Pak ya? Keresahan saya, Pak. Apakah Betul. pembelajaran yang sudah saya lakukan itu sudah berpihak pada murid? Seperti itu, Pak. Iya, betul, Pak. Kalau pembelajaran pada murid kan harus itu, Pak ya. Kalau menurut Pak Imron sendiri, menurut Pak Imron, indikator apa sih yang menjadikan untuk sekolah atau pembelajaran itu berpihak pada murid, Pak? Menurut Pak Imron seperti apa? Kalau selama ini yang saya pahami, Pak ya, pembelajaran yang berpihak pada murid itu seperti kita mampu meningkatkan motivasi belajar anak, Pak. Kemudian hasil belajar anak sendiri itu meningkat. Kemudian mengembangkan keterampilan seperti itu, Pak. Yang selama ini saya pahami. Terus kalau menurut Pak Imron sendiri, hal-hal tersebut menurut Pak Imron di kelas itu sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid belum, Pak? Nah, itu Pak, kadang itu saya masih kebingungan, Pak. Apakah pembelajaran itu sudah berpihak pada murid, Pak? Nah, seperti itu. Mungkin kan yang dilakukan seperti itu kan sudah ada sedikit ya Pak pencerahan untuk diri kita. Oke. Kemudian dari skala, mungkin dari skala 1 sampai 10, pembelajaran di kelas Pak Imron itu sudah masuk ke pembelajaran yang berpihak pada murid belum Pak? Dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa Pak? Oke, Pak. Kalau sesuai dengan yang saya amati, Pak ya, dari keaktifan siswa, kemudian hasil belajarnya, Pak ya. Kalau Iya, 1 sampai 10 mungkin masih di level 6, Pak. Karena ada beberapa siswa yang terkadang itu hasil belajarnya masih kurang, Pak. Entah itu oh, apakah model pembelajaran atau metode pembelajaran yang salah, Pak. Itu seperti itu, Pak. betul. Terus untuk idealnya Pak Imron sendiri dari skala 1 sampai 10 di angka berapa Pak untuk pembelajaran yang berpihak pada murid itu di kelas Oke, oke. Anda? Kalau harapan saya sendiri, Pak ya, secara pribadi pastinya tentunya yang terbaik, Pak ya. Kalau Iya, bisa ya meningkatlah, Pak. 8 atau 9 seperti itu, Pak. Karena kalau 100% mungkin sangat berat, Pak ya, iya melihat Pak, dari latar belakang peserta didik di daerah saya sendiri. betul Pak. Untuk 8 sampai 9 ya menurut Pak Imron. Terus Iya. selanjutnya Pak Imron, selama kegiatan pembelajaran hal atau strategi apa saja yang sudah Pak Imron itu apa namanya maksudnya yang sudah Pak Imron terapkan dalam pembelajaran Hmm. tersebut? Iya, Pak. Sejauh ini saya sudah mencoba, Pak ya, membuat penilaian-penilaian awal, Pak, diagnostik awal itu, Pak ya, memahami kebutuhan dan minat belajar murid, kemudian membuat tujuan pembelajaran yang bervariasi dan menarik, Pak. Selanjutnya kadang itu saya memberi kesempatan kepada murid, Pak, untuk belajar secara mandiri dan berkolaborasi juga, Pak. Iya. Seperti itu, Pak. Terus kemudian kan seperti ini Pak Imron. Kalau Oke. menurut Pak Imron, metode strategi yang paling efektif yang Pak Imron terapkan di kelas yang paling tepat untuk pembelajaran yang berpihak pada murid itu seperti apa Pak strategi yang paling Iya, menurut pengalaman saya, Pak ya, selama beberapa kali menggunakan metode dan model pembelajaran, Pak, itu yang paling diminati anak, yang bisa meningkatkan keaktifan anak, itu menggunakan model atau metode pembelajaran yang apa ya, yang berhubungan dengan IT, Pak. Nah, dengan model-model pembelajaran PJBL atau project berbasis masalah, Pak. Tapi berkaitan dengan IT, anak itu lebih suka sambil bermain, Pak, seperti menggunakan apa itu
Woodwall atau Pet Corolado itu seperti itu, Pak. Itu Iya. anak lebih suka, Pak. Tapi kadang itu juga anak juga apa bermain di luar itu juga suka sih, Pak. Kadang. Karena itu kadang itu Pak ya, sesuai dengan zaman anaknya sekarang Pak ya. Iya, Pak. Luar biasa sekali sudah Pak Imron sudah menerapkan IT di dalam pembelajaran yang untuk menciptakan keperpihakan terhadap murid seperti itu Pak ya. Iya, Pak. Terus apakah Pak Imron ada alternatif lain misalkan selain penggunaan IT seperti itu Pak? Iya, Pak. Memang saya itu lagi berpikir, Pak, apa yang mungkin bisa saya gunakan, Pak, selain menggunakan IT tadi itu. Mengingat bahwa sarana yang ada di sekolah saya itu juga terbatas, Pak. Kalau seperti mau menggunakan LCD itu juga harus bergantian dengan teman-teman yang lain. Kemudian menggunakan Chromebook itu juga harus bergantian, Pak. Mungkin nanti solusi atau rencana saya, Pak, itu ya mengajak anak itu sekali-kali itu belajar di luar, Pak. Oh, seperti itu. Nah, misalnya nanti ada materi tentang apa perkembangbiakan tumbuhan atau apa kan anak-anak saya ajak keluar melihat di sekelilingnya. Kebetulan di tempat bekerja saya itu kan di daerah pedesaan, Pak. Jadi mungkin nanti bisa memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Betul. Selain kita belajar di dalam kelas juga perlu adanya pembelajaran di luar kelas juga Pak ya. Iya, iya, Pak. Setelah selain itu Pak, misalkan ini, adakah untuk mencapai tadi kan Pak Imron bilang bahwa idealnya adalah dari skala 1 sampai 10 adalah 8 ataupun sampai 9 seperti itu Pak ya. Iya, Pak. Iya. Rencana ini, rencana Pak Imron untuk menciptakan kondisi ideal seperti itu nanti seperti apa Pak? Oh iya, Pak. Rencananya saya juga nanti tetap berkonsultasi dengan kepala sekolah, Pak, atau dengan rekan sejawat, bagaimana nanti berdiskusi pembelajaran-pembelajaran yang mungkin rekan-rekan sejawat sudah pernah lakukan, Pak, untuk tadi bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan rencana selanjutnya mungkin tadi, Pak, ya, mengajak siswa itu belajar dengan lingkungan sekitar, Pak. Meskipun nanti juga tetap akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, Pak, ya, mengingat di depan sekolah kan jalan raya, mungkin nanti juga akan berisiko juga, Pak, seperti itu. Ya. Dari rencana Pak Imron tadi kan udah bagus sekali Pak Ya, rencananya. Dari kolaborasi dengan guru Pak ya, rancangan ya, sejawat, kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah, dan menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariasi seperti itu Pak ya. Terus kemudian adakah tantangan Pak? Tantangan jika untuk pengaplikasian rencana yang Bapak Imron terapkan ini Pak. Tantangannya iya, seperti Pak. apa? Kalau tantangan saya, Pak, ya sesuai dengan rencana saya tadi, Pak, ya, baru terpikirkan tentang lingkungan tadi. Mungkin tantangannya yaitu, Pak, tadi, Pak, ya, kita harus berdiskusi juga dengan wali murid, Pak, karena nanti pasti kita akan melibatkan lingkungan sekitar, Pak, dalam pembelajaran. Mungkin nanti kita bisa main-main ke kebun wali murid seperti itu, Pak. Semoga nanti wali murid juga mendukung, Pak. Wah, luar biasa sekali nih Pak Imron. Partisipasi ke wali murid ini benar-benar ibaratnya diterapkan di kelas Pak ya. Ini Oke. sudah bagus sekali Pak. Kemudian Pak, setelah nanti kan sudah jenengan tata dengan rencananya, kemudian bisa meminimalisir dari tantangan tersebut sendiri Pak ya. Iya, Pak, untuk meminimalisir saya jadi berpikir seperti ini, Pak, bagaimana nanti pada waktu, awal tahun pembelajaran saya akan, apa ya, berdiskusi dengan wali murid terlebih dahulu, Pak. Nanti Iya. bagaimana dengan rancangan-rancangan saya pada pembelajaran ke depan, Pak. Jadi nanti, dapat masukanlah, Pak, dari wali murid, dari kepala sekolah tentunya juga seperti itu, Pak, agar nanti tidak terjadi masalah ke kemudian harinya, seperti itu, Pak. Wah, luar biasa, Pak. Ini saya sangat mengapresiasi rencana dan strategi Pak Imron dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid seperti ini, Pak. Dan selanjutnya, Pak, mungkin komitmen Bapak untuk melaksanakan ini kapan, Pak? Dan Nah itu, bagaimana Pak. caranya? Oke, karena ini masih transisi, Pak, ya, di Ya, tahun pembelajaran baru, mungkin rencana saya nanti, Pak, ya, setelah mungkin dua minggu lagi atau 1 minggu lagi ke depan, Pak, ya kan tahun ya, ajaran baru. Nanti saya akan siapkan rencana-rencana saya tadi, Pak, ya. Mungkin seperti itu, Pak. ya, Pak. Agar rencana itu dapat berjalan dengan baik. Menurut Pak Imron itu
harus seperti apa, Pak? Apakah perlu bantuan atau bagaimana, Pak? Pasti Pak ya, kita tentunya tetap akan selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat Pak. Nanti saya akan tetap minta bantuan dengan rekan sejawat dalam menyiapkan atau tadi Pak berdiskusi Pak, bagaimana langkah-langkah yang akan saya lakukan ke depannya. Seperti itu Pak. Oh, luar biasa sekali nih Pak Imron. Oke Pak, kita ini ke di akhirnya Pak Imron ya. Mungkin Iya, kita review sedikit Pak, review sedikit terkait diskusi kita. Apa yang Pak iya. Imron dapatkan setelah kita melakukan diskusi ini Pak? Iya Pak, saya jadi dapat apa ya, dapat ide Pak dari diskusi ini, dari Pak Agus tadi. Setelah Pak Agus tadi tanya-tanya tentang apa, prasarana dan sarana, jadi saya kepikiran Pak, karena di sekolah saya itu kan ya meskipun apa ya di tepi jalan tapi masih di lokasi pedesaan Pak. Jadi saya kok kepikiran tadi Pak, menggunakan apa media pembelajaran berbasis lingkungan sekolah Pak. Seperti itu. Jadi saya oh boleh juga ini kita gunakan lingkungan sekolah yang asri lah di tempat saya itu Pak. Seperti itu Pak. Oke Pak Imron, terima kasih banyak. Luar biasa sekali Pak Imron ini. Mungkin kedepannya di diskusi selanjutnya saya akan mendapatkan kabar yang baik lagi Pak dari Pak Imron. Iya Mungkin Pak. hari ini cukup Pak ya. Mungkin Iya Pak Pak. Imron bisa kembali ke aktivitas selanjutnya. Sesi hari mungkin diskusi ini kita cukupkan Pak Imron ya. Terima kasih Pak Agus atas waktunya, atas apa ide-ide yang bagus Pak. Terima kasih selamat. Ya Pak, terima kasih. Selanjutnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak Imron juga.